Halo cuy, ketemu lagi dengan travel tipis-tipis. Ini sedang perjalanan menuju Pura Pulaki. Pura Pulaki ini ada di Bali Utara, termasuk Kabupaten Buleleng ya, Kabupaten Buleleng. Kalau mau menuju ke sana dari arah Pelabuhan Gidimanu, gitu melewati Tugu apa ya, Tugu Jembrana itu, bukan Tugu ya, apa? Semacam gerbang kah? Semacam gerbang atau apa? Melewati jalan itu ya. Nanti kita selipkan deh fotonya, sulit juga mendeskripsikannya itu. Melewati itu, kemudian ada pertigaan pertama. Kita belok kiri. Kalau kita lurus itu menuju Jembrana, kemudian Tabanan dan Denpasar. Jadi kalau kita belok kiri, kita menuju Bali Utara, menuju Singaraja. Jalannya sedikit memiliki jalan yang berbeda dibanding kalau menuju Denpasar yang berkelok-kelok. Kalau menuju Singaraja ini sebenarnya relatif lurus, hanya di beberapa tempat. Nah, seperti ini ada belokan-belokan sedikit ya, namun tidak terlalu berkelok-kelok jika dibandingkan perjalanan menuju Denpasar. Dan biasanya di daerah-daerah yang, kalau ini kan kebetulan ada rumah-rumah penduduk ya, kalau pas yang di hutannya itu sering kita temui kera. Nanti pun di Pura Pulaki itu kita akan banyak ketemu kera. Kera itu di sana menjadi satu ikon tersendiri ya, yang memberikan nuansa berbeda kalau kita ke Pura Pulaki. Jenisnya kayaknya kera ekor panjang deh, kalau tidak salah ini. Jenis kera ekor panjang. Memang sepintas terlihat kera-kera yang ada di pura itu sepertinya seperti sedikit mengganggu ya, misalnya sering. Jadi kita harus berhati-hati kalau kita bawa barang ke sana. Kadang-kadang bisa aja diambil handphone, foto, topi atau yang lainnya. Jadi kita harus lebih waspada. Namun ya, keranya itu yang buat Pura Pulaki ini menjadi khas. Agak sulit membayangkan Pura Pulaki tanpa kera-kera di sana ya. Belum lagi nanti pemandangan dari Pura Pulaki itu menghadap laut. Dan memang ini kan kita seperti kelihatan di perjalanan ini kan kiri kanannya pohon-pohon ya, hutan ya. Tapi kalau kita ke kiri ini, misalnya ada jalan ke belok kiri sedikit aja, kita ketemu laut sudah cuy. Karena memang kan Bali ini pulaunya nggak besar dan dikelilingi laut semua. Kita ketemu di sini angkutan umum pun lebih jarang ya kalau ke arah Singaraja ini. Ini angkutan umum yang mengarah ke Denpasar. Pura Pulaki itu biasanya perayaan itu akan banyak menjelang Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi ini merupakan tahun barunya umat Hindu ya, tahun baru Saka. Biasanya sih sekitar bulan Maret April setiap tahunnya. Karena dia tanggalnya nggak tetap ya. Kalau nggak keliru kan memang penanggalannya sedikit berbeda dengan penanggalan Masehi.
Nah, sebelum tahun baru itu biasanya ada upacara melasti. Melasti itu upacara seperti membersihkan diri atau menyucikan diri menuju tahun yang baru. Nah, mereka biasanya ada di pesisir pantai, kemudian mereka seperti mandi ya di pantai itu sebagai simbolik membersihkan diri. Itu biasanya dilakukan menjelang tahun baru Saka atau menjelang hari raya Nyepi. Nanti pemandangan di Pulaki juga keren cuy. Kalau suhu udara, nah ini kita bisa lihat ya, jalannya relatif terus belokannya sih sedikit-sedikit aja kalau perjalanan dari Gilimanuk ke Singaraja itu. Jadi suhu udaranya cenderung lebih panas kalau di daerah sini ya. Walaupun sebenarnya hutannya ada ya, tapi hutannya di dekat-dekat daerah Gilimanuk. Sorry cuy. Ini semakin mendekati arah Singaraja, hutannya semakin sedikit. Dan sepertinya curah hujan di daerah sini pun relatif lebih sedikit ya dibandingkan Bali Selatan. Kalau jaraknya ke Pulaki ini dari Gilimanuk mungkin sekitar 50 km lah, 50 kiloan ya. Jadi dibilang jauh ya jauh, dibilang tidak ya tidak. Coba perjalanannya bisa dilihat sendiri ya. Lalu lintasnya juga cenderung lebih sepi dibanding kalau kita mengarah ke Denpasar ya. Sudah lebih sepi, jalannya lebih lurus. Jadi waktunya lebih pendek karena kecepatan kita bisa lebih konstan. Ini kalau travel tipis-tipis yang pakai mobil Kinton aja yang jalannya nggak ngebut banget aja bisa dengan lebih cepat ya sampainya ya. Itu tadi seperti biasa ada Alfamart, tapi bagus juga loh ada Alfamart yang cukup banyak sehingga kita tidak terlalu khawatir kalau mau membeli langsung ya. Di Pura Pulaki tadi kembali berkaitan dengan Pura Pulaki ya, itu apa istilahnya ya? Ini kita sudah sampai di Pura Pulakinya. Wih keren ya cuy ya, lautnya ya cuy ya, mantep ini cuy lautnya cuy. Ini yang kita katakan tadi pemandangannya bagus. Cuma panas cuy, panas di sini, suhu udaranya relatif panas, dan mobil Kinton berteduh. Di suhu udaranya lumayan panas. Kalau orang bule bilangnya eksotik ya, cocok lah ya. Mereka seringkali suka berjemur. Kalau kita suka berteduh cuy. Kita suka ngembon lah ya, nggak berjemur. Pemandangan mantep ini. Cuma untuk minum kopi nyamannya kurang karena panas cuy. Ya minum kopi enaknya udaranya sejuk-sejuk dikit ya, atau dingin nih. Ini pantainya jalur pantainya juga panjang, kita juga menikmati pantai lebih puas. Suasana pantainya berbeda lah ya. Memang di tiap pantai itu kan kadang-kadang kok seneng banget sih ke pantai ya, buat
Buat yang suka pantai sih, pantai satu dengan pantai yang lainnya itu berbeda, nggak sama. Di sini sunset juga kelihatan sih, sunset juga kelihatan di sini. Dinikmati pemandangannya cuy. Oh, tadi berkaitan dengan semacam cerita lamanya ya cuy. Dongeng lah, semacam dongengnya bahwa di Purupulaki ini dulu dijaga oleh naga sebagai simbol kekuatan dan perlindungan oleh naga. Naga tersebut menjaga laut ya, menjaga laut dan nelayan. Karena itu biasanya sih upacara-upacara yang ada di Purupulaki ini berkaitan dengan laut ya, nelayan. Jadi kan hidup sebagai nenek moyangku orang pelaut, hidup sebagai nelayan itu kan keras cuy. Harus mempertaruhkan nyawa juga, jadi perlu perlindungan dari yang di atas. Tapi bukan nelayan aja ya, semua kita juga perlu perlindungan dari yang di atas. Nah, ini kita menuju bagian puranya. Nah, itu kelihatan ya cuy ya, monyetnya di kanan. Tuh loncat. Tuh ada berapa, 3 ya, ini banyak cuy di bawah. Ini monyet keturunan atau rakyatnya Hanuman, Raja Kera. Kalau Cinanya Sun Gokong. Kita mainnya juga mau bikin ton ya. Itu mau bikin ton itu kan awannya Sun Gokong. Kalau di Bali yang Raja Keranya Hanuman. Nah ini cuy, dari ini kan kita bisa lihat pemandangan yang dari Purupulaki ini, kita bisa melihat pemandangan yang bagus cuy, yang keren cuy. Untuk foto-foto keren cuy, tapi ya kalau foto-foto di pura ya misalnya kalau tidak ada upacara dan sedikit ya nggak masalah, tapi kalau rame-rame apalagi untuk purpose atau tujuan tertentu sebaiknya sih minta izin ya cuy ya. Waktu di Genteng tadi juga ada ya, namanya kera lah tuh ya, dia mah bisa manjat kemana-mana ya. Di sini ya kita harus lebih waspada, karena tidak semua kera nakal, tapi ada aja kera yang nakal yang kadang-kadang ngambil barang-barang kita yang kalau kita tidak waspada. Tapi kalau kita waspada sih biasanya dia nggak ganggu sih. Ya. Itu di laut ada kera yang lari tuh, panas-panasan. Habis itu aduan ya cuy. Bercanda cuy ya. Ini hanya salah satu bagian dari Purupulaki ya. Purupulaki ini cukup besar dan nggak semuanya bebas dimasukin. Jadi kita ya ikut aturan, mana yang boleh masuk, mana yang kalau enggak ya jangan masuk. Ini juga kera lagi. Jadi di sini memang banyak kera. Kalau di kera itu bahasa Inggrisnya monkey, kalau di Bali itu bojok. Bojok itu kera Bali. Hiu bojoki, banyak keranya.
kanan ada bayangan banyak kera. Jadi kera-kera ini membuat Pura Pulaki yang memiliki pemandangan indah semakin khas. Tuh banyak ya cuy ya keranya di kanan. Ternyata dia ngembon juga cuy. Apa berteduh cuy? Panas juga di sini cuy. Ya itu ya, mereka berlarian di bayangan. Jadi ini juga bukan kera bule. Kalau kera bule dia berjemur ya cuy ya. Always remember that the journey more important than the destination and the partner is the most. Itu kera-keranya aja berkumpul dengan sanak saudara mereka cuy. Bahwa perjalanan itu lebih penting daripada tujuan, dan siapa yang menyertai kita adalah yang terpenting. Nah itu ada buah-buah yang dipersembahkan atau memang diberikan memang untuk kera. Jadi kera ini sebenarnya bukan parasit ya, jadi dia merupakan bagian dari ekosistemnya. Dia justru berguna buat ekosistem yang ada di sini. Nah ini ada bambu-bambu yang biasanya digunakan untuk kegiatan upacara ini. Itu ada simbol naganya ya. Ini yang kelihatan ekor naganya, kepala naganya di atas. Yang jadi tempat parkirnya juga cukup luas. Kalau waktu upacara sih sudah parkir luas ini tetap ke jalan kemana-mana ya itu ya, karena memang banyak yang kemari kalau sedang ada persembayangan. Persembayangan itu maturan wih, kalau bahasa Bali sudah sembayangan. Laut, bukit, kera, pemandangan keren, udara yang panas. Mungkin itu gambaran singkat dari Pura Pulaki. Oke cuy, itu dulu. Sampai jumpa di konten yang lain.